Oke. Covernya seperti ini, kemudian ini disusun oleh nama mahasiswa sama NIM-nya, kemudian ini tersusun dari 3 bab ya teman-teman. Ada pendahuluan, pembahasan, kemudian kesimpulan. Untuk pendahuluan, jadi kan biasanya di setiap artikel itu ada background tulisannya atau latar belakang atau pendahuluan. Nah, teman-teman nanti ceritakan kembali tentang latar belakang yang disampaikan oleh artikel tersebut. Itu yaitu bab 1 pendahuluan. Kemudian di bab 2 nanti ada pembahasan. Nah, teman-teman boleh membahas mulai dari hasil kalau dia artikel penelitian ya teman-teman. Jadi kan artikel itu ada 2 macam. Ada artikel penelitian atau review artikel atau tinjauan pustaka. Ya, kalau yang tinjauan pustaka sih mungkin nggak ada hasil ya, jadi langsung pembahasan biasanya. Tapi kalau yang artikel penelitian itu biasanya ada hasilnya. Nah, boleh teman-teman menceritakan lagi di sini tentang hasil dan pembahasan ya kalau yang artikel penelitian. Tapi kalau misalnya artikel review atau yang tinjauan pustaka ya ditulis biasanya kan tulisannya tuh tinjauan pustaka atau literatur review atau review artikel ya, itu sama, itu biasanya nggak ada hasil, itu boleh langsung menceritakan tentang pembahasannya gitu ya. Nah kemudian yang bab 3 itu adalah kesimpulan. Jadi kan memang mostly kayaknya semua artikel itu ada kesimpulannya ya teman-teman. Nah itu boleh dituangkan semuanya karena kan biasanya kesimpulan itu sedikit ya, boleh dipindahkan seluruhnya, maksudnya tidak diubah sedikit pun boleh, atau mau dibahasakan pakai bahasa sendiri juga apa-apa. Karena kesimpulan sedikit ya. Sampai sini mau ada pertanyaan dulu mungkin terkait 3 bab ini? Ibu izin tanya. Ya, masalah silakan. berarti kita boleh langsung copy paste aja atau tetap kita sampaikan sendiri, Bu? Kesimpulan. Pendahuluan, Ibu, maaf. Oh, pendahuluan. Kalau pendahuluan saran saya sih disampaikan pakai bahasa sendiri, teman-teman. Ya. Karena kan pendahuluan itu biasanya suka ada 2 kolom gitu kan. Mungkin nanti akan isinya itu akan nanti saya jelasin batas isi dari resensi artikel ilmiah ini. Jadi kalau teman-teman misalnya copy paste gitu kan, pendahuluan misalnya sudah satu halaman kayak gitu. Nanti di sini batas penulisan resensi artikel itu 5 halaman ya teman-teman, di luar cover. Jadi disesuaiin aja. Kalaupun emang mau dipindahin semua boleh, tapi akan lebih baik kalau dibahasakan dengan bahasa sendiri yang lebih singkat kayak gitu, ya. Gitu ya. Memang saya menitik beratkan pada pembahasan ya teman-teman yang lebih menceritakan kembalinya itu dengan bahasa teman-teman sendiri. Bukan mengcopy paste ya kalau yang di pembahasan. Tapi kalau yang di pendahuluan ya bolehlah sama di kesimpulan. Tapi akan lebih baik kalau misalnya teman-teman menceritakannya itu pakai bahasa teman-teman sendiri. Gitu. Nah, nanti saya akan cek ya. Oke, teman-teman. Jelas? Sarah? Maaf, Bu. Ya. Itu atau tetap yang satu-satu? Kenapa? Artikel kan sebelumnya kan individu, Bu. Kalau sekarang kan berdua. Berarti Ya. satu judul 2 orang, Bu. Iya, kayaknya di kelas ini saya bilang berdua ya. Ya kan? Iya, saya sempat ikut kelas yang sebelumnya, ikut kelas sore. Kelas sore. Enggak, yang minggu kemarin yang Ibu jelasinnya individu. Oh, kelas mana ya? Yang kelas 2B, Bu. Jadi saya ingatnya waktu itu Ibu bilangnya kan yang arti ini kan individu kan waktu yang di kelas sore. Oh, iya ya, saya bilangnya sendiri ya. Berapa orang Kemarin sih di kelas 2B itu? sekitar 30-an, Bu. Pas minggu pertama kayaknya. Oh, ya mungkin saya lupa ya. Jadi emang awalnya emang sebenarnya saya mau jadikan tugas ini individu, tapi saya ganti jadi tugasnya berdua-berdua. Jadi satu artikel ya digunakan untuk 2 orang. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya?
terkait bab sebelum kita masuk ke format? Oke, sekarang kita masuk ke format penulisan ya teman-teman. Jadi resensi artikel ilmiah ini diketik menggunakan Word ya, Microsoft Word. Ukuran papernya A4, kemudian marginnya kanan kiri atas bawah 3 cm, kemudian diketik pakai font Arial 11. Ya seperti ini ya teman-teman, ini Arial 11 ya. Ini ya. Kenapa dia 14 ternyata? Ini 14 ternyata. Ya. Jadi pakai font Arial 11 ya teman-teman. Jadi kurang lebih tulisannya sekecil ini. Ya. Jadi apa namanya? Segitu ya teman-teman, Arial 11 biasanya memang nggak 12. Ya. Oke. Nah, kemudian spasinya 1,5. Jadi kurang lebih nanti penampakannya kayak gini. Ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Semoga cukup. Ya. Nah, kemudian saya balikin lagi dulu. Biar kelihatan. Oke, kemudian resensi artikel maksimal dikerjakan sebanyak 5 halaman selain cover. Jadi sama cover 6. Ya. Kemudian file resensi artikel ilmiah diupload di e-learning dengan format file nama mahasiswa dan kelas, ya underscore kelas. Jadi walaupun ini tugasnya berdua ya teman-teman, tapi nanti saat mengupload itu semuanya harus mengupload. Misal kayak tadi Putri Lestari sama Sylvia, itu kan satu kelompok. Nah Putri harus upload, Sylvia juga harus upload. Gitu, kadang di e-learning dia nggak bisa bikin kelompok-kelompok gitu ya. Jadi kalau kita bikin assignment, ya semua teman-teman itu nanti akan ditagih tugasnya, ibaratnya begitu. Ya, kemudian filenya yang diupload itu dalam bentuk PDF ya teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian file resensi artikel ilmiah diupload maksimal pekan ke-14 perkuliahan. Nah, terus gimana bukan maju presentasi itu pekan ke-12 ya, berarti intinya atau walaupun pengumpulannya maksimal di pertemuan 14 itu maksimal ya teman-teman. Tapi teman-teman sudah harus siap artikel ilmiah beserta PPT-nya itu di pertemuan 11 menuju ke pertemuan 12. Karena kan di pertemuan 12 sudah ada presentasi artikel ya. Nanti akan saya pilih secara random. Gitu. Ya, kelas ini ada berapa? Cuma 17 orang ya. Cuma 15 orang ya. Berarti kemungkinan besar semuanya bisa maju. Iya kan? Iya, Bu. Ya, jadi semuanya harus siap ya di pertemuan 12. Sampai sini jelas teman-teman. Jadi boleh dikumpulinnya nanti di pertemuan 14 nanti sampai batas deadline. Tapi tetap teman-teman udah harus selesai dong, karena kan mau dipresentasiin. Gitu. Gitu ya. Jelas ya teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin terkait format tugasnya. Jadi masih panjang ya teman-teman waktunya untuk mengerjakan tugas ini, karena masih sampai di pertemuan 11. Sekarang baru pertemuan 2. Jadi dicicil aja ya teman-teman. Gitu ya. Nanti format ini akan saya upload di e-learning ya teman-teman setelah kuliah ini. Ya, kalau teman-teman yang mau record boleh silakan. Ya, oke. Jadi ini ada Mama lagi ngajar dulu. Sebentar ya teman-teman.
Oke, sorry ya ada intermezzo. Ya, jadi kita akan bahas materi apa? Kita akan bahas sel yang bagian bawah ya ini ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman ada yang bisa kasih pendapat atau menjelaskan pikirannya ketika teman-teman ditanya persamaannya antara gambar yang ini sama yang ini apa ya? Menurut teman-teman? Ibu izin menjawab boleh nggak? Boleh. Menurut saya kalau di dalam rumah tuh kan banyak part-partnya, banyak isinya. Oke. Nah, di dalam sel juga banyak gitu, Bu. Oke. Jadi banyak isinya ya, Sarah. Iya. Oke, ada lagi teman-teman? Tersusun, Bu. Apa? Susunan. Susunan, oke. Ada lagi teman-teman? Kira-kira apa persamaannya sel dengan rumah? Nggak ada? Masa sih ada 15 juta orang di sini teman-teman? Ada lagi? Nggak? Silakan, gue semalu-malu kan. Ruang-ruang, Bu. Kenapa memiliki? Terdapat ruang-ruang di dalam sel. Terdapat ruang-ruang. Oke. Terdapat ruang-ruang. Oke, ada lagi teman-teman? Izin jawab, sama-sama penting untuk kehidupan kita. Sama-sama penting untuk kehidupan kita. Oke, sip. Ada lagi teman-teman? Silahkan. Silahkan. Izin menjawab, Bu. Boleh, silahkan. Sama-sama sebagai pelindung untuk inti di dalamnya. Oke, sama-sama untuk pelindung. Oke, thank you, Anissa. Ada lagi, teman-teman? Ada cowoknya nggak sih di sini? Ada, Bu. Oh, ada. Coba yang cowok. Coba Farizan. Gak apa-apa kan, salah nggak saya salahin, nggak saya omelin. Saya cuma tanya. Iya, silakan. Persamaan dari rumah sama sel. Ya udah disebutin semua tadi. Iya nggak apa-apa, sebutin lagi juga nggak apa-apa, Farisa. Apa ya? Apa? Coba apa? Apa tadi kan? Nggak tahu. Oke, ada lagi teman-teman? Nggak ada lagi nih. Menampung, Bu. Kenapa? Menampung? Menampung? Kalau sel kan menampung partikel-partikel kecil, nah kalau rumah menampung kita. Oke, sip. Thank you, Siti Fatimah. Ya. Oke, teman-teman. Ada lagi nggak? Satu orang lagi mungkin? Oke. Ya. Jadi, teman-teman, persamaan tadi udah disebutin susunan, pelindung, kemudian apalagi tadi ya, tadi tersusun atas partikel-partikel begitu kan. Jadi teman-teman sebenarnya ketika kita melihat sel dengan rumah, kan tadi ada yang bilang tersusun atas part-part gitu ya. Jadi sel itu punya komponen atau punya organel, sama kayak rumah. Rumah punya komponen-komponennya. Jadi ada ada atapnya, ada
temboknya ya, ada jendelanya, ada pintunya, dan semua itu punya perannya masing-masing. Sama dengan sel ya. Jadi di dalam sel itu banyak sekali organel-organel yang punya perannya masing-masing sehingga sel tersebut dapat beraktivitas. Same with home gitu kan. Ketika di rumah misalnya, kalau rumah nggak ada atapnya kan repot ya teman-teman. Ya kehujanan, ya kepanasan, nanti orang-orang yang di dalam rumahnya tidak bisa beraktivitas secara normal ya. Jadi sama kayak sel kayak gitu. Sebentar teman-teman. Maaf teman-teman, tadi ada yang usil sedikit. Ya, jadi itu ya. Jadi setiap komponen atau setiap organel di dalam sel itu punya perannya masing-masing. Sehingga sel bisa beraktivitas, menjalankan metabolisme selnya. Kemudian nanti kita akan ke depan kita akan belajar masing-masing fungsi dari organel-organel sel tersebut. Sama dengan rumah, begitu. Jadi semua bagian yang ada di dalam rumah itu punya perannya. Sama juga dengan orang yang ada di dalamnya ya, maksudnya anggota keluarga. Misalnya teman-teman yang masih bersama dengan orang tua, berarti kan kita berperan sebagai anak. Begitu kalau yang punya adik, berarti kita berperan sebagai kakak, atau yang jadi adik kita berperan sebagai adik, begitu kan, supaya tadi keharmonisan di dalam rumah itu juga berjalan dengan baik kayak gitu kan. Sama juga dengan sel. Ya kalau semua organel berfungsi dengan baik, ya pasti sel itu akan melangsungkan aktivitas juga dengan baik. Kayak gitu ya teman-teman, itu adalah persamaannya. Jadi every one atau setiap organel atau setiap komponen itu punya peran ya. Oke, jadi menurut teman-teman apa sih sel itu? Ada yang bisa kasih pendapat lagi? Silakan ya. Kita lagi belajar ya teman-teman. Kalau salah nggak saya omelin. Silakan. Dia izin menjawab. Ya, silakan Azahira. Sel itu kan bagian terkecil dari dalam tubuh manusia yang jumlahnya miliaran. Oke. Thank you, Azahira. Ada lagi teman-teman, satu orang lagi mungkin. Jadi apa itu sel? Izin jawab, Bu. Iya, silakan. Sarah. Dan fungsi pada makhluk hidup. Oke, sip. Jadi unit terkecil ya. Ya, jadi sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Dia punya struktur dan juga dia berfungsi untuk menjalankan proses kehidupan kayak gitu. Jadi even dia kecil dan cuma satu sel, tapi dialah yang menopang jalannya atau berjalannya atau terjadinya proses kehidupan gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada selnya, ya nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, gitu ya. Oke, nah kemudian ini adalah ukuran sel ya. Jadi memang ada berbagai macam ukuran begitu, dari yang paling kecil ya atom ini ya, kemudian naik ada molekul kecil, kemudian ada lipid, protein sekitar 10 nanometer begitu, kemudian ada ribosom juga, kemudian ada virus ya 100 nanometer ya. Kemudian ada lebih besar lagi ke atas ada mitokondria ya 1 mikrometer, ada nukleus juga, kebanyakan bakteri di sekitar sini ukurannya ya 10 mikrometer. Kemudian di sini ada sel tanaman sama sel hewan kira-kira 100 mikrometer ya, sama sel telur manusia juga sekitar segitu. Kemudian semakin besar lagi ya ada sel telur katak, kemudian telur ayam ya, lebih kelihatan lagi kan, lebih besar lagi. Kemudian sesam syaraf, dan kemudian yang paling besar ya kelihatan individu gitu ya. Oke,
Nah, kemudian ini juga masih tentang ukuran sel. Jadi ini ada sel tanaman ya teman-teman. Ini sekitar 5 mikrometer begitu. Kemudian ini ada sel hewan. Ya, ini adalah sel dinding uterus. Dinding rahim ya. Di manusia sekitar 10 mikrometer juga begitu. Kemudian ini ada sel fungi ya, sel hamir ya. Yang sedang bertunas. Kemudian ini ada alga hijau ya. Jadi sel bervariasi, masing-masing sel punya ukurannya masing-masing kayak gitu. Ya, kemudian ini masih juga tentang ukuran. Jadi ini adalah perbandingan skala ukuran atom, molekul, organel, sel dan juga jaringan ya. Sel berada pada skala di bawah 10 mikrometer. Ya, sedangkan komponen penyusun sel yaitu atom dan molekul berada pada skala nanometer lebih kecil lagi, gitu ya. Oke, jadi semua makhluk hidup atau organisme itu tersusun atas sel atau beberapa sel, ya. Jadi uniseluler atau multiseluler. Ya, jadi sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada suatu makhluk hidup. Ya, jadi sel itu punya semua perangkat dan punya kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan proses hidup. Ya, seperti bergerak, memperbanyak diri, beradaptasi atau merespon terhadap perubahan lingkungan. Ya, jadi proses hidup tersebutlah yang menunjang berlangsungnya kehidupan pada makhluk hidup yang disusun oleh sel tersebut. Ya, jadi maka dari itu atau dengan demikian semua aspek sistem kehidupan bisa dipelajari dengan mengkaji proses hidup yang terjadi pada tingkat sel. Itulah kenapa teman-teman walaupun di farmasi teman-teman belajar biologi sel, karena kan kita maksudnya terapi obat itu kan pasti ke sel ya teman-teman gitu. Jadi ya kalau kita mau melihat keberhasilan sebuah terapi obat atau keberhasilan sebuah treatment apapun terhadap sel begitu, atau kita mau melihat seperti apa sih yang terjadi di dalam makhluk hidup tersebut begitu, ya kita lihat selnya gitu ya. Oke, jadi ini adalah 3 divisi besar atau domain ya dari living world ya. Jadi dulu itu biasanya kalau teman-teman mungkin belajar biologi dulu itu ada kingdom. Ada yang masih ingat nggak 5 kingdom makhluk hidup? Ada yang masih ingat? Ibu izin jawab. Ya, Kingdom itu silakan. yang T gitu bukan, Bu? Yang apa? T. Lantai, terus animalia, terus Udah. oh udah. Udah. Ada lagi teman-teman yang masih ingat kingdom? Ada apa aja? Kalau nggak salah ada 5 kingdom. Tadi sudah disebut animalia, plantae, terus ada apa lagi? Izin jawab, Bu. Ada fungi sama Fungi. protista. Oke, udah 4 ya. Oke, ya jadi memang dulu itu satu lagi ada Monera ya. Jadi memang dulu dibilangnya kingdom, tapi sekarang dibuat jadi lebih simpel begitu, jadi dibagi jadi 3 domain ya. Jadi ada domain bakteria, ada archaea sama eukarya ya atau eukaryotes ya. Jadi bakteria itu adalah organisme bersel satu yang merupakan prokariot begitu, tidak punya membran inti sel. Dia ada ya macam-macam ya, ada cyanobacter, bacillus, E. coli, dermatoga, equifax gitu kan. Nah, kemudian ada juga archaea ya. Jadi archaea itu adalah sekelompok mikroorganisme yang hidup di daerah ekstrim ya. Jadi hidup di tempat yang tinggi kandungan metan atau hidup di tempat yang tinggi suhu atau pokoknya yang anti mainstream lah dia habitatnya. Itu banyak di
dijadikan habitat oleh archaea, gitu ya. Nah, kemudian eukarya atau eukariot itu plantae, kemudian animalia, kemudian kita pun manusia juga masuk ke dalam golongan atau domain eukarya, ya. Jadi yang tadinya fungi pun juga masuk ke sana ya teman-teman. Jadi yang tadinya ada banyak disederhanakan menjadi 3 domain besar, gitu ya, 3 kelompok besar. Jadi memang mencakup lebih banyak kelompok organisme, ya. Ada protozoa juga di sana di eukarya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian karena kan tadi kita udah bilang bahwa ketika kita ingin mengkaji sebuah proses kehidupan, ya berarti kita bisa melakukan pengkajian terhadap sel, ya. Jadi bagaimana caranya kita mempelajari sel? Oke, jadi kita bisa pakai organisme model, kemudian bisa pakai teknik analisa, bisa pakai teknik mikroskop, kemudian bisa juga pakai teknik kultur sel, gitu ya. Oke, kita masuk satu-satu teman-teman. Jadi organisme model ini berkaitan dengan etik ya teman-teman. Makanya kenapa ada organisme model, gitu. Jadi biasanya kan kalau kita mau melakukan penelitian yang menggunakan manusia sebagai objek penelitian kita itu kan sangat terbatas ya, sangat dibatasi karena pertimbangan etika. Nah, jadi beberapa eksperimen pada level sel itu sangat terbantu dengan adanya organisme model, gitu. Jadi yang diharapkan yang diharapkan organisme model tersebut bisa menginterpretasikan atau bisa menunjukkan bagaimana sih aktivitas yang terjadi di dalam sel tersebut, kayak gitu, yang nantinya mungkin akan diaplikasikan pada manusia. Jadi terlebih dahulu dilakukan penelitian pada organisme model, gitu ya. Jadi yang pertama ada organisme model yang sering digunakan. Ini biasanya yang mikroorganisme ya teman-teman, atau yang bukan makhluk-makhluk yang besar, bukan yang non-vertebrata ya. Jadi ada Escherichia coli, itu bakteri ya teman-teman. Jadi bakteri Escherichia coli itu kenapa sering banyak digunakan? Pertama, whole genomnya itu sudah diketahui. Jadi keseluruhan gennya E. coli itu sudah diketahui ya teman-teman. Kemudian E. coli ini adalah bakteri yang paling cepat tumbuh. Artinya dengan menumbuhkan selama 18-24 jam, kita sudah bisa melihat hasil atau penelitian yang sedang kita lakukan. Kayak gitu, berhasil atau tidak, kayak gitu ya. Biasanya sering digunakan untuk teknologi rekayasa genetika ya untuk E. coli. Kemudian ada juga Saccharomyces ya, kalau mau lebih besar lagi ini eukariot ya. Dia adalah hamir atau ragi. Kemudian juga bisa pakai Drosophila melanogaster. Drosophila ini lalat buah ya teman-teman. Biasa digunakan untuk persilangan genetika ya. Karena mungkin kalau dulu pernah belajar ya persilangan berbagai macam gen itu bisa pakai Drosophila melanogaster gitu. Kemudian kalau kita mau pakai yang vertebrata ya, yang biasa digunakan itu adalah katak atau ikan zebra. Nah, yang mungkin teman-teman sering pakai ya sebagai seorang farmasi gitu mungkin akan lebih sering menggunakan mencit gitu ya, atau tikus. Ya, saya dulu waktu S1 penelitiannya pakai tikus ya. Oke, kemudian tapi waktu pas S2 saya nggak pakai hewan lagi, tapi saya pakainya tanaman kayak gitu. Jadi dari organisme model ini kita bisa melihat atau bisa mempelajari apa yang terjadi di sana, begitu. Misalnya kita mau ngecek obat diabetes, gitu kan? Dilihat dari kadar gula darah, ya kan? Biasanya kan disengajain tuh si mencitnya dibikin diabetes, ya kan? Kemudian nanti diterapi sama obat yang sedang digunakan. Kayak gitu. Kemudian kita melihat bagaimana kadar gula darahnya. Kemudian kalau kita mau lebih dalam lagi, bagaimana kondisi pankreasnya begitu.
ya kan, setelah diterapi oleh mungkin ekstrak tanaman atau bisa pakai obat yang obat baru yang sedang diteliti begitu ya. Jadi dengan adanya organisme model ini sangat terbantu sekali ketika nanti sampai final begitu, oh ini kayaknya yang paling oke nih, nanti baru akan dilakukan uji klinis begitu atau uji ke manusia. Jadi pertama kali itu pasti bukan pakai manusia, teman-teman. Nanti kalau gagal manusia yang meninggal, wah berabe ya. Dan memang kalau terkait etik itu juga pertama butuh biaya yang lebih besar, kemudian butuh kadang kan mungkin nggak semua orang mau dijadikan objek penelitian ya teman-teman, itu tadi ya. Sama aja kayak yang uji klinis vaksin gitu ya, itu juga butuh banyak pertimbangan, kemudian butuh dana juga yang banyak kayak gitu ya. Jadi biasanya pakai organisme model terlebih dahulu. Oke, kemudian yang kedua ada teknik analisa ya. Jadi bisa pakai struktur atau fungsi ya. Jadi kalau struktur itu kita mengobservasi atau mengamati pakai mikroskop ya. Jadi analisa yang dilakukan itu punya prosedur preparasi sel terlebih dahulu untuk mempertahankan sel pada kondisi utuh yang mendekati aslinya. Jadi biasanya kalau kita pakai struktur, mengamati struktur itu kita bikin apusan atau bikin ulasan di objek gelas biasanya. Nanti kita amati seperti apa penampakannya di mikroskop begitu. Kemudian yang fungsi, jadi kalau yang fungsi ini diawali dengan prosedur vaksinasi atau pemisahan sel ya, pemisahan organel-organel sel. Jadi bisa organel atau molekul yang dilakukan analisa fungsi seperti kajian enzimatik atau ekspresi gen atau laju respirasi atau inflamasi dan juga fotosintesis. Jadi bisa dilakukan teknik analisa. Ya, jadi kita pisah-pisahin dulu selnya, organel selnya. Nah, kemudian ini teknik mikroskop. Sebenarnya teknik mikroskop ini erat dengan teknik analisa. Cuman kalau teknik mikroskop ini dia lebih luas begitu, maksudnya nggak cuman maksudnya sel manusia begitu kan atau hewan, segala macam juga bisa menggunakan mikroskop kayak gitu. Even nggak cuma selnya, misalnya kita melihat jaringan juga bisa pakai mikroskop. Jadi memang karena sel tadi ukurannya kecil, jadi mikroskop ini tidak bisa dilepaskan begitu ya. Jadi sangat erat atau mutlak dibutuhkan untuk mempelajari sel. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah teknik kultur sel. Ya, jadi teman-teman, mungkin kalau teman-teman sering dengar studi in vitro, ya. Jadi studi in vitro itu adalah kultur sel yang menumbuhkan sel pada media buatan. Jadi dia tidak di dalam organismenya ya. Jadi dipindahin di dalam laboratorium atau di dalam saluran Petri biasanya begitu, ya. Jadi biasa struktur teknik kultur sel ini banyak digunakan untuk pengembangan IVF atau produksi protein rekombinan atau antibodi monoklonal, terapi gen dan juga pembuatan vaksin ya. Atau biasa juga digunakan untuk seleksi obat baru. Ya, jadi sebelum masuk ke uji klinis atau uji in vivo kan ke hewan dulu ya, baru nanti ke uji klinis begitu, pasti dilakukan terlebih dahulu uji in vitro. Gitu. Kalau misalnya dirasa berhasil, punya potensi, baru nanti naik ke uji in vivo. Ya. Oke, sampai sini mau ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke slide yang berikutnya. Silakan. Jelas, teman-teman? Saya asumsikan jelas ya. Oke, dari sini teman-teman bisa menyebutkankah perbedaan living things dengan non-living things? Silahkan. Bu, maaf boleh izin tanya. Iya boleh. Kenapa Zahira? Tadi nomor 4 teknik kultur sel. Iya. Terus untuk pengembangan in vitro fertilization. Iya. Kalau misal kan kalau program hamil juga ada tuh ya Bu. Iya. IVF berarti itu selnya tuh diambil ya Bu? Iya. Selnya sel buatan tapi ya? Enggak lah. Jadi saya lupa ya, kalau IVF program hamil itu saya rasa sih memang sel telurnya yang diambil,
kemudian nanti di istilahnya fertilisasi terjadinya di luar, nanti baru dimasukin ke dalam kayak gitu. Sel kita gitu. Bukan sel buatan gitu. Atau bisa jadi sebenarnya selnya sel dari makhluk hidup, cuman proses pengerjaannya itu bukan di dalam makhluk hidupnya, jadi di luar. Kan kalau kita pakai yang organisme model itu kan kita pakai organisme, kemudian kita kasih treatmentnya ke sana, kemudian kita cek kan organismenya seperti apa. Nah kalau ini kita berikan treatmentnya di luar, di luar organismenya ya, tapi selnya berasal dari organisme tersebut kayak gitu. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Oke, balik ke pertanyaan saya. Dari gambar ini, teman-teman bisa sebutin nggak perbedaannya living things dengan non-living things? Ibu, Ya. boleh Iya. jawab nggak? Silakan, Sarah. Kalau misalnya living things itu yang hidup dan berkembang. Oke. Kalau misalnya non-living things itu ya yang nggak berkembang gitu, Bu. Oke, Dan iya. Iya, pertanyaannya emang sederhana kok, teman-teman. Jadi, karena kan tadi sel itu relate dengan proses kehidupan kan. Ya, artinya kalau dia nggak ada selnya, ya berarti dia nggak hidup. Ya sesimpel itu emang sebenarnya ya. Jadi emang di sini kita lihat bahwa berbeda sekali antara makhluk hidup dengan yang bukan makhluk hidup. Ya, coba teman-teman, ciri-ciri makhluk hidup apa? Bernapas, Bernapas, berkembang, bernapas, ya, bergerak. bergerak. Terus apa lagi? Bernapas, bergerak, berkembang biak. Apa lagi? Udah 3 doang. Tumbuh, oke. Terus Tumbuh, terus apa lagi? Bereaksi terhadap rangsangan, Oke, terus apa lagi? beradaptasi, Oke. Terus butuh makan minum nggak? butuh. Oh, butuh. Ya. Jadi karena kita ya jadi ya kayaknya kita emang harus makan ya teman-teman. Gitu. Karena emang itu adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Gitu. Jadi ini adalah living things atau makhluk hidup. Di sana ada tanaman, hewan, bakteri, fungi, juga protista. Kemudian yang ini yang benda mati ya, atau tidak hidup, ya air, udara, tanah, cahaya, gitu kan, batuan, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah organisasi tingkat kehidupan, ya, teman-teman. Jadi yang paling kecil itu adalah partikel subatomik, kemudian naik lagi ada atom. Biasanya kalau dua hal ini dipelajari di fisika, ya. Kemudian ketika masuk ke molekul, ya mungkin itu udah masuk juga ke ranah biologi. Ya, jadi di sini adalah gap atau gap antara fisika modern dengan ilmu-ilmu hayati. Ya, emang sebenarnya ilmu itu tidak bisa dikotak-kotakan ya teman-teman. Jadi dia saling menopang, saling bersinergi, ya saling melengkapi satu sama lain kayak gitu. Nah, jadi dari sini paling kecil adalah molekul ya teman-teman, unit dari dua atau lebih yang berdekatan dari unsur yang sama maupun elemen yang berbeda, itu molekul. Kemudian naik lagi ke sel, unit terkecil yang memiliki kapasitas untuk hidup dan bereproduksi baik secara independen atau sebagai bagian dari organisme bersel banyak. Kemudian naik lagi jaringan, ya, agregasi terorganisir dari sel, ya, dan zat-zat yang dimana berfungsi bersama dalam aktivitas khusus. Jadi kumpulan dari sel, jaringan. Kemudian dari jaringan berkumpul lagi membentuk menjadi organ. Ya, dari organ bersama-sama lagi atau bersinergi menjadi sistem organ. Kemudian dari sistem organ jadi ke organisme multiseluler. Gitu ya. Kemudian dari organisme naik lagi jadi populasi. Ya, sekelompok individu dengan spesies yang sama atau jenis yang sama tinggal pada suatu area. Ya, jadi misalnya populasi manusia, misalnya cuma manusia doang berarti di sana. Atau mungkin populasi singa doang di sana gitu misalnya ya. Nah, kemudian naik lagi ada komunitas. Ya. Kemudian jadi kalau komunitas itu populasi dari semua spesies yang menempati wilayah yang sama. Misalnya komunitas gurun, ya.
Kemudian ada juga naik lagi ada ekosistem, komunitas dan lingkungan fisiknya. Jadi ini lebih dengan apa namanya tadi non living things-nya gitu. Kemudian yang paling besar lagi itu adalah biosfer. Ya, jadi dia yang gabungan dari semuanya ya teman-teman, yang terdiri dari apa namanya kerak bumi, perairan, dan juga atmosfer yang menopang kehidupan gitu. Oke ya, sorry. Nah ini sebenarnya sama aja kayak tadi, cuma ini dari atas terus ke bawah ya, terus gambarnya beda gitu ya. Jadi ini ada yang namanya pertama tadi biosfer ya teman-teman. Jadi biosfer itu adalah dari space ya. Jadi kita bisa melihat bumi ya dari luar angkasa, warnanya seperti ini ya teman-teman. Apa namanya, ada dataran, ada perairan ya, ada atmosfer tadi gitu ya. Kemudian turun ke ekosistem ya. Jadi misalnya tadi sorry ya, bukan ekosistem, bukan komunitas gurun tapi ekosistem gurun. Kemudian ada ekosistem di apa namanya coral reef ya, terumbu karang gitu kan. Kemudian jadi kalau ekosistem itu adalah semua makhluk hidup ya yang berasosiasi dengan non-living components ya. Jadi dia berinteraksi ya dengan tanahnya, air, gas-gas ya atau udara di atmosfer, kemudian juga cahaya. Kemudian komunitas turun ya teman-teman. Kemudian turun lagi populasi ya, kemudian organisme. Kemudian setelah itu organ dan sistem organ, kemudian turun lagi ke jaringan, sama kayak tadi sel, organel, kemudian molekul. Ya. Oke, nah ini jadi adalah kita balik lagi ke living things dan non-living things ya teman-teman. Jadi kita butuh makan, kita beradaptasi, punya habitat, kemudian kita bereproduksi ya. Dari sel tumbuh, kemudian mengeluarkan zat sisa, ya, kemudian bergerak, ya, kemudian bernapas, jangan lupa, kemudian butuh air, kemudian tadi saya bilang kita butuh makanan sebagai sumber energi dan juga nutrisi. Berbeda dengan non-living things, ya. Jadi non-living things itu dia tidak bernapas, tidak bergerak, tidak bereproduksi, tidak merasakan sesuatu ya teman-teman, dan juga tidak butuh makan. Jadi artinya karena kita bukan benda mati, berarti kita harus makan, gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini mau ada pertanyaan dulu silakan. Materinya sudah selesai, memang tidak banyak pertemuan pertama. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Jelas teman-teman? Oke, sebenarnya jelas ya. Berarti kalau gitu saya mau share tugas presentasi. Kelas ini presentasinya dari pertemuan berapa ya? Saya lupa. Pertemuan 3 sampai malu. Sampai pertemuan 11. Iya. Sampai pertemuan 11, bener kan? Ya nggak nih? Iya kan? Ya, oke, baiklah. Berarti teman-teman pekan depan kita sudah mulai presentasi ya. Apa saja yang dipresentasikan? Nah ini ya teman-teman. Oke. Nanti ini saya upload juga di e-learning ya. Oke. Nah jadi ini adalah ketentuannya.
buat kelompok presentasi sebanyak sejumlah materi yang dipresentasikan. Kemudian buat PowerPoint sesuai dengan poin-poin yang diminta pada setiap pertemuannya nanti di slide ini. Kemudian PowerPoint dikumpulkan di email saya 1 hari sebelum presentasi. Berarti kalau kita mau presentasi hari Jumat, berarti hari Kamis sudah masuk ke email saya. Gitu ya, teman-teman. Sudah dibuat kelompoknya kah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, berarti nanti setelah ini PJ kelasnya mengirimkan data nama kelompoknya siapa aja, kemudian materi yang dipresentasikannya apa. Jadi nama kelompok, nama kelompok, kemudian materi yang dipresentasikannya apa. Gitu ya, nanti kirim ke WhatsApp saya ya, Word ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman pekan depan kita akan bahas tentang macam-macam sel ya. Poinnya apa saja? Sel prokariot itu apa? Strukturnya bagaimana? Sel eukariot itu apa? Kemudian contohnya seperti apa? Kemudian karakteristik sel tumbuhan, kemudian karakteristik sel hewan sama karakteristik virus. Ya. Kemudian di pertemuan 4 kita bahas struktur dan fungsi membran. Apa itu membran sel, fungsi dan struktur membran sel, kemudian karakteristik dan sifat membran sel, kemudian fungsi protein transmembran, macam-macam transport pada membran, ya. Dan seterusnya. Jadi ini sudah saya buatkan sampai di pertemuan 11 ya, teman-teman. Gitu. Ya, sampai pertemuan 11. Gitu ya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Tipsnya dari saya, jangan lupa lampirkan gambar begitu ketika presentasi. Ya, maksudnya kalau kita lagi bahas sel prokariot, yang kayak mana sih sel prokariot itu? Kemudian sel tumbuhan itu yang seperti apa gitu ya. Jadi biar nanti audiensnya juga tertarik sama presentasinya. Kemudian juga lebih paham kalau memang disertai dengan gambar gitu ya. Nah, kemudian tipsnya dari saya, jangan tempelin atau insert gambar apapun atau GIF apapun gitu kan yang nggak relate sama topik. Ya. Jangan misalnya kalian taruh misalnya animasi atau GIF yang gerak-gerak gitu di saat kalian nanti akan mendistraksi audiens. Ya, nanti audiensnya nggak ngeliatin materinya, tapi ngeliatin yang gerak-gerak gitu. Ya, kadang kan biasa suka kita pengen tempel semua gitu ya biar menarik gitu, tapi kita lagi bahas materi macam-macam sel, misalnya nanti ada gambar Sailor Moon lah atau gambar apapun lah gitu. Jadi please don't insert anything yang nggak relate sama materi. Ya, as long as it relate, silakan Udin. Jadi silakan masukin, insert gitu kan, supaya menambah kejelasan ya, gitu teman-teman. Background terserah mau warna apa, yang penting kontras sama tulisannya. Kemudian apa tadi saya bilang? Font ya. Jadi emang karena kita online ya. Jadi font kecil tuh masih kelihatan karena kan kita lihatnya laptop. Tapi kalau misalnya kita offline gitu, pakai LCD gitu, proyektor, itu biasanya jangan kecil-kecil banget tulisannya. Tapi karena kita online, jadi mungkin ukuran font itu nggak terlalu mempengaruhi. Kecuali kalau yang pakai HP ya. Kalau yang pakai HP kan mungkin kalau ukuran size fontnya kecil kan mungkin agak nanti di zoom HP-nya begitu ya. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin, silakan. Jelas kah? Sambil saya upload ya. Oke. Sebentar.